Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Gimana nih kabarnya pada hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kira-kira siapa yang ingin memimpin berdoa? Ketua kelasnya siapa kira-kira ketua kelasnya? Adi. Udah yuk, Mas Adi dipimpin berdoa. Semoga setelah berdoa ini kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, sebelum kakak mulai pembelajaran, nah kakak ingin bertanya, siapa kira-kira yang tidak masuk pada hari ini? Apakah berarti ini masuk semua? Ya, oke. Kalau gitu, nah sebelum kita mulai pelajaran, kakak akan mengajak kita bernyanyi terlebih dahulu. Kira-kira kita akan nyanyi apa? Ada yang tahu atau enggak? Ya, oke. Kita akan menyanyi naik-naik ke puncak gunung. Kira-kira kalian semua hafal lagunya? Hafal. Ya udah, yuk. Sekarang kakak akan mulai ya. 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Wah, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, kalian tahu nggak lagu itu tadi menceritakan tentang lagu apa? Naik ke puncak gunung. No, benar sekali. Lagu itu menceritakan tentang kita naik ke puncak gunung. Nah, sebelum kakak akan memulai pembelajaran, kakak akan menjelaskan terlebih dahulu nih. Gunung itu ada wah, gunung berarti dan gunung yang tidak berarti. Nah, penjelasannya nanti akan dijelaskan oleh teman kakak. Nah, semoga saat kita belajar nanti kita memahami apa yang diajarkan oleh kakak-kakak yang lain, oke? Oke, perhatikan dengan baik ya penjelasan dari teman-teman kakak yang tadi. Oke? Suara kakak terdengar sampai belakang tidak ya? Di belakang dengar tidak ya? Oke, hari ini kita itu mau mempelajari tentang seismograf. Kira-kira ada yang tahu nggak sih seismograf itu apa? Oh, masih banyak yang belum tahu ya. Nanti kita belajar bersama-sama. Tolong diperhatikan ya. Nah, kakak mau tanya lagi nih. Siapa yang pernah merasakan gempa bumi? Siapa yang pernah? Wah, banyak sekali ya yang pernah merasakan. Wah, hampir semua ini sepertinya. Oke, kakak mau tanya lagi nih. Siapa yang pernah melihat gunung meletus? Di TV mungkin atau di ya gunung yang baru saja meletus itu gunung apa ya? Siapa yang tahu? Gunung Semeru, iya benar sekali Gunung Semeru. Nah, oke, sekarang kakak mau menanyakan berita tentang gunung, aktivitas gunung ya. Nanti tolong diperhatikan, tapi ini
berita sekitar 3 tahun yang lalu seperti itu. Nah, diperhatikan ya. Di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, erupsi sejak Senin kemarin. Warga diminta waspada, terutama yang berada di bantaran sungai yang berhulu di puncak gunung. Erupsi Gunung Ile Lewotolo di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur terjadi sebanyak 3 kali. Tinggi kolom abu yang dihasilkan kisaran 400 hingga 600 meter dari puncak gunung. Selain erupsi, juga terjadi gemuruh sedang hingga kuat yang bersumber dari dalam perut gunung. Pihak PVMBG Posmat Ile Lewotolo meminta warga waspada terhadap potensi banjir lahar dingin. Untuk saat ini, Gunung Ile Lewotolo masih dilakukan sejak 29 Desember 2020. Untuk perkembangan hingga jam terakhir telah terjadi 3 kali gempa besar, 12 kali gempa besar, 10 kali gempa bergelombang dan 4 kali gempa harmonik. Untuk letusan sendiri, tinggi kolom asap 400 hingga 600 meter dari puncak. Sementara itu, saudara, status Gunung Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara naik dari level 1 atau normal ke level 2 waspada sejak Minggu siang. Petugas pos pengamatan Gunung Awu menyebut jumlah gempa vulkanik sudah terekam meningkat sejak beberapa bulan sebelumnya. Gunung Awu pada terjadi di rekaman untuk vulkanik ada peningkatan per bulannya, jadi status dinaikkan kemarin dari level 1 normal ke level 2 waspada. Nah, tadi ada yang tahu nggak gunung apa saja? Gunung apa? Gunung Ile. Gunung Ile apa? Gunung Ile Lewotolo seperti itu, dan Gunung Awu tadi. Yang pertama Gunung Ile Lewotolo itu erupsi berapa kali? 3 kali ya. Nah, jadi tadi itu masyarakat tuh dihimbau untuk menjauh dari gunung. Karena apa? Karena takut nanti ada bahaya seperti itu. Jadi tadi kan ada Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi itu mengatakan untuk selama pantauan itu adanya tekanan magma yang menimbulkan ancaman aliran lava pijar itu serta emisi gas beracun itu di area bawah. Nah itu juga intensitas hujan itu tadi kan juga cukup tinggi ya, jadi dapat menimbulkan erupsi dan turunnya itu lahar panas seperti itu, sehingga warga itu diminta untuk menghindari tempat-tempat yang berbahaya seperti itu. Nah, nanti kita akan melanjutkan lagi untuk membahas videonya ya bersama Kak Maha. Nah, jadi masih semangat belajar kan? Masih. Sip. Sekarang tadi kalian sudah belajar tentang video gunung erupsi. Nah, sekarang kita akan belajar apa sih gunung erupsi itu dan apa tanda-tandanya jika gunung itu erupsi. Kakak buka PowerPoint dulu ya. Nanti kalian juga sudah melihat alat itu kan, dari video alat yang ada garisnya itu. Kalian tadi sudah melihat belum?
dinamakan erupsi gunung berapi. Itu dikarenakan di dalam perut gunung itu ya, di dalam sini itu ada magma atau zat berbahaya yang nantinya keluar. Nah, saat magma itu keluar itu akan menyebabkan asap-asapnya itu yang disebut dengan erupsi gunung berapi. Nah, saat erupsi terjadi, saat asap-asapnya itu keluar, akan terjadi getaran-getaran yang biasa kita kenal dengan gempa bumi ya. Sini udah pernah merasakan gempa bumi kan? Ada adiknya tadi yang waktu ditanyain kakak yang pertama tadi. Udah. Nah, selanjutnya. Nah, kalau sebelum gunung erupsi terjadi itu biasanya ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya yang pertama, terjadi gempa atau magma tadi yang ada di isi perut bumi tadi sudah keluar. Jadinya kalau magmanya itu bergerak, itu menyebabkan gempa, pergeseran lempeng bumi, ada yang bisa disebut dengan gempa. Nah, saat gunung berapi itu meletus, ada tanda-tandanya, yaitu keluarnya gas berbahaya. Kemudian yang ketiga, tanda-tandanya meningkatkan suhu di sekitar gunung. Jadi kalau gunung berapi mau meletus itu suhunya di sekitar gunung menjadi panas. Nah, tanda-tanda yang keempat yaitu hewan-hewannya turun gunung. Kayak ini ada hewan-hewannya yang ada di gunung itu turun. Karena nanti kalau tetap berada di atas itu akan terkena magma atau lava yang telah keluar dari gunung itu kan magmanya panas ya, nanti jadi hewan-hewannya itu bisa mati. Kemudian tanda yang kelima yaitu tumbuhan di sekitar gunung menjadi layu karena suhunya tadi panas. Yang selanjutnya, nah, kaitan gempa dengan gunung meletus. Ada yang tahu nggak kaitannya apa, hubungannya antara gempa dan gunung meletus? Belum. Jadi gempa bumi itu bisa terjadi karena aktivitas magma yang terjadi di gunung api tadi. Kan magma itu keluar dari gunung berapi. Ketika magma itu keluar mengakibatkan pergeseran lempeng yang bisa kita sebut dengan gempa bumi. Nah, ketika terjadi gempa bumi, ada alat yang bernama seismograf. Ada yang tahu nggak seismograf itu apa? Enggak. Jadi seismograf itu alat untuk mengukur atau sensor getaran untuk mendeteksi gempa bumi ya. Jadi kalau nanti ada gempa itu, seismograf kayak gini digunakan untuk mendeteksi gempanya itu seperti apa dan berapa besarnya. Nah, ini ada kelihatan kan, ini ada bekasnya, kelihatan nggak? Enggak ya? Yang belakang kelihatan nggak? Yang belakang kelihatan nggak? Nah, ya jadi ini kan tadi yang bulat besar itu, yang putih di video tadi kalian udah melihat belum? Yang ada garis-garisnya itu loh. Kalian tadi lihat nggak di videonya? Lihat. Nah, itu tuh harusnya yang ada di sini. Nanti kalau misal ada gempa, kalau misal ini kan di tanah ya, di tanah. Ini nanti kalau tanahnya bergetar, bendanya ini juga ikut bergetar. Bendanya ini disebut apa tadi? Seismograf. Kalau bendanya ini bergetar, di sini ada penanya deh, atau ada pena, atau kalian bisa menyebutnya bukan, tapi yang ada tintanya. Kemudian kalau bendanya bergetar, ini akan membentuk sebuah garis-garis. Itu mendeteksi getaran yang terjadi saat gempa bumi. Nah, ini ada yang bingung nggak tentang ini? Boleh bertanya sama kakak. Ini nama alatnya tadi apa? Seismograf. Gunanya untuk mendeteksi gempa bumi ya. Nah, gimana sih cara kerja seismograf itu atau alat pendeteksi bumi, alat pendeteksi gempa bumi? Nah, jadi alatnya yang tadi itu dipasang di permukaan tanah. Jadi nanti kalau tanahnya bergetar atau sedang terjadi
tertulis di seismograf atau sudah terekam itu data dikirimkan ke komputer kemudian dianalisis lagi. Nah setelah ini kalian akan belajar tentang kaitan gempa bumi dan seismografi bersama teman kakak yang lainnya ya. Tetap diperhatikan ya. Nanti kalau ada yang bingung ditanyakan tidak apa-apa, tidak usah takut, oke? Halo anak-anak. Dengar tidak ya suaranya Kak Andin? Dengar tidak yang belakang? Dengar. Oke, sekarang pembelajarannya dilanjutkan oleh Kak Andin ya. Nah, sekarang kita akan belajar berkelompok. Nah, kelompoknya dibagi sama Kak Andin ya. Jadi nanti ini 1, 2, 3, 4, 5, jadi satu kelompok. Sekarang berkumpul dulu di sini. Ayo sini, ayo sini. Nah, ini ada yang belakang ya. Di kelompoknya masing-masing belum? Yang belakang dulu ya. Sudah semuanya? Ingat semuanya kan tadi kelompok berapa? Ya, sekarang kelompok 1 mana suaranya? Tepuk tangan. Kelompok 2 mana suaranya? Ayo yang keras, harus semangat. Kelompok 3 mana suaranya? Kelompok 4 mana suaranya? Kelompok 5. Nah sekarang kakak punya nomor ganda. Ini nanti setiap siswa pakai nomor ganda ini ditempelkan di dada ya. Ini tadi nomor berapa? Tempatnya dikumpulkan. Tempatnya dikumpulkan satu ya. Sudah ditempel semuanya? Nah sekarang kakak punya lembar kerja. Ini nanti buat menuliskan pekerjaan kalian berkelompok.
Nah, karena ini kalian bekerjanya kelompok, tidak boleh mengerjakan sendiri-sendiri ya. Kita harus bekerja sama. Nah, sekarang buka yang ini tugas 1. Ayo, sudah dibuka belum? Sudah dibuka, yang belakang sudah dibuka. Tugas 1. Tugas 1 sudah dibuka belum? Masih semangat ini? Nah, ini perhatikan. Di situ ada berapa gambar anak-anak? Ada 3 gambar. Yang ini gambar apa? Benang meletus. Kemudian kalau ini gempa bumi yang betul paling pintar. Kemudian ini tadi alat apa? Yang alat mendeteksi gempa tadi apa? Seismograf. Nah, kira-kira anak-anak, kalau gempa bumi itu terjadinya sebelum gunung meletus atau setelah gunung meletus? Sebelum karena jadi nanti kan di gunung meletus di gunung ini, di gunung berapi, di bawahnya tadi ada apa? Di perut bumi. Magma. Magmanya itu panas atau tidak ya, anak? Sangat panas. Nah, jadi ini nanti kan magmanya ada di sini. Nah, pas proses keluar ini nanti ada suara gemuruh. Jadi kalau gunung mau meletus itu ada suara gemuruh. Nah, terus ketika mau keluar itu nanti gunungnya itu bergetar-getar. Nah, ketika bergetar itu nanti kan nanti kalau bergetar berarti terjadi gempa bumi. Nah, ketika terjadi gempa bumi itu kan ada getaran, kan guyup begitu ya. Sudah pernah merasakan gempa bumi loh? Nah, ketika bumi itu bergetar, itu nanti alatnya ini bergerak naik turun anak-anak. Jadi kalau ada getaran, ini kan kalau ini kan seismograf untuk mendeteksi getaran yang ada di gunung berapi. Jadi alatnya nanti ada alat yang diletakkan di dekat gunung berapi. Nanti kalau ada getaran nanti mendeteksi. Ini sudah mendeteksi sendiri. Kemudian bergerak naik. Berarti tadi langkahnya apa dulu? Terjadi gempa dulu atau gunung meletus dulu? Nah, setelah gempa berarti kalau ada gempa itu nanti seismografnya bergerak naik turun. Nah, setelah itu baru terjadi gunung meletus. Nah, berarti dari gambar-gambar ini kita dapat menyimpulkan ya anak-anak, kalau gempa bumi itu ada kaitannya dengan gunung meletus. Sudah paham? Nah, sekarang kita buka di halaman berikutnya. Ada yang mau baca salah satu? Kelompok 2 nomor 4. Silakan dibaca itu. Perintahnya apa? Tuliskan hasil Ya, berarti kita di kolom ini kalian menuliskan salah satu, boleh bergantian, boleh. Tadi langkahnya apa dulu? Misalkan nomor 1, langkahnya nomor 1 terjadi gempa bumi. Kemudian yang kedua tadi apa setelah terjadi gempa bumi? Seismografnya bagaimana? Bergerak naik turun. Nah, kemudian yang ketiga baru terjadi gunung meletus. Nah, sekarang silakan dituliskan. Peristiwanya apa tadi? Terjadi gempa bumi ya, betul. Ada yang mau ditanyakan? Ya, terjadi. Seismografnya bergerak ke mana? Nah, itu nanti terus saja. Nanti kalau sudah setelah terjadi gempa bumi, nanti baru gunung meletus. naik turun mana baik.
Nanti kalau ada getaran bagaimana? Seismografnya bagaimana? Naik turun, dan itu sama jelas ya. Naik Sudah selesai? Oh, hampir selesai. Oke. Oke. cuma satu tapi dari tadi membanding. Yeay. Satu sudah? Kelompok dua sudah? Kelompok dua sudah belum? Sudah. Kelompok tiga sudah? Kelompok empat sudah? Kelompok empat sudah? Kelompok lima? Oh ya, ditunggu ya. Kelompok lima ditunggu ya. Sudah paham kan? Sudah semuanya? Sudah semuanya? Kelompok lima tadi sudah? Sudah, oke. Nah, sekian saja ya dari Kak Andi, nanti dilanjutkan oleh Kak Tunjung. Baik anak-anak, apakah suara Kak Tunjung terakses? Terdengar ya? Kelompok 5 bisa mendengar? Bisa. Bisa. Kita tepuk dulu ya. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk tunggal, tepuk tunggal, tepuk ganda. Baik, sekarang gimana? Tadi sudah selesai belum tugas pertamanya? Ibu cek satu-satu terlebih dahulu ya. Nama-namanya sudah ditulis. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi ya karena ternyata semuanya sudah menuliskan dengan baik. Dan selanjutnya kita akan belajar membuat seismograf sederhana. Dan sekarang dibuka tugas yang ketiga. Buka ya. Kelompok 4 dan kelompok 5 membuka tugas 3 ya.
hari ini ya kakak harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Sebelum kita lanjut ke materi, kakak mau tanya nih, kalian merasakan gempa di tempat tinggal kalian? Pernah tidak merasakan gempa? Pernah. Apakah kalian tahu alat untuk mengukur gempa? Apa tadi alat untuk apa? Ya pintar semua ya, tepuk tangan dulu dong. Ya, benar sekali. Alatnya adalah seismograf. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang seismograf. Yuk kita belajar sama-sama. Seismograf adalah alat atau sensor getaran yang biasanya dipergunakan untuk mendeteksi gempa bumi atau getaran pada permukaan tanah. Kita baca bersama-sama ya. Siap, 1, 2, 3. Seismograf atau sensor getaran yang biasanya digunakan untuk mendeteksi gempa bumi atau getaran pada permukaan tanah. Nah, dengan adanya seismograf ini, kita dapat mengetahui seberapa besar gempa bumi itu terjadi atau seberapa besar getaran pada permukaan tanah. Seismograf ini merupakan alat yang sangat sensitif. Jadi ketika terjadi gempa yang sangat kecil sekalipun, maka seismograf ini dapat mendeteksi adanya gempa tersebut. Jenis seismograf ada dua. Yang pertama, seismograf horizontal. Seismograf horizontal ini berfungsi untuk mengukur atau mencatat getaran bumi pada arah horizontal. Seismograf horizontal fungsinya apa? Siapa yang mau membacakan? Tunjuk tangan. Ayo anak-anak pemberani. Baik, kelompok 5 nomor 5 ya. Yuk, silahkan. Fungsi untuk mengukur atau mencatat getaran permukaan bumi pada arah horizontal. Tepuk tangan. Kita lanjutkan lagi ya. Graf vertikal. Seismograf vertikal ini berfungsi untuk mencatat atau mengukur getaran bumi pada arah vertikal. Nah, kalau yang seismograf vertikal fungsinya apa? Tunjuk tangan. Oke, baik. Kelompok 2 nomor 1. Untuk mencatat atau mengukur getaran permukaan bumi pada arah vertikal. Baik, benar kan ya? Yang lain nanti membaca juga ya. Jangan mau kalah sama temannya, siap? Setelah kalian mempelajari mengenai seismograf, berikut adalah contoh dari alat seismograf. Nah, jadi ini yang seismograf vertikal dan ini yang seismograf horizontal. Yang tahu perbedaannya tadi apa? Yang vertikal untuk merekam pada arah vertikal. Kalau yang horizontal, yang arah horizontal juga ya. Nah adik-adik, setelah kita belajar mengenai seismograf, kali ini kita akan belajar cara membuat alat seismograf sederhana. Nah, jadi sekarang kita akan membuat apa? Seismograf. Senang nggak mau mencoba membuat seismograf sederhana? Siapa suka hati tunjuk tangan? Siapa suka hati tepuk tangan? Kalau semuanya suka, sekarang kita akan mencoba membuat ya. Nah, ini alatnya sudah Ibu siapkan. Dan sebelumnya Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Sekarang alat yang kita butuhkan apa saja? Siapa yang mau membacakan? Itu banyak banget ya. Oke, kita membacanya dua-dua ya. Baik. Siapa tadi tunjuk tangan lagi? Yang belum tadi kelompok 4 ya. Kelompok 4 nomor 2. Yuk apa saja? Ya, 2 dulu ya. Dutin dan Sepidol. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Yang mau membacakan alat nomor 3 dan 4 tunjuk tangan lagi. Oke, itu kelompok
kardus dan kertas. Ya, tepuk tangan. Tinggal nomor berapa sekarang? 5, 6, dan 7 ya. Yuk, siapa tunjuk tangan lagi? Kelompok 5, Kak. Kelompok 5 belum. Oh ya, kelompok 5 nomor 5. Nomor 5. Oke, silakan. Plastisin, tali, botol, aqua atau Yakult. Ya, tepuk tangan. Nah, kita cek ya di sini. Yang pertama ada gunting. Ini ya gunting. Terus yang kedua spidol. Ini ya. Yang berikutnya kardus. Ini kardusnya. Berikutnya ada kertas. Ya ini ya dibawakan sama Kak Vicky kertasnya. Terima kasih Kak Vicky. Kertas ya. Berikutnya ada plastisin. Ini plastisin. Lalu ada tali. Terus ada botol aqua atau Yakult. Di sini kita menggunakan yang Yakult ya. Baik. Nah sekarang kita putarkan videonya. Kira-kira ada yang tahu belum bagaimana cara membuatnya? Belum ya? Kita putar. Yang pertama apa? Gunting. Baik, ini kita gunting ya sebelah sininya. Ini sudah kakak potong. Nah seharusnya ini digunting pada bagian bawahnya ya, sampai terlubangi seperti ini. Paham? Yang belakang bisa melihat ya? Bisa. Nah berikutnya apa? Plastisin ke dalam botol Yakult. Ini ya plastisinnya. Berarti dimasukkan ke sini ya? Kita lihat ya. Baik. Kakak masukkan terlebih dahulu ya plastisinnya. Ada yang mau membantu kakak maju ke depan? Yuk. Kelompok 3 nomor 2. Bagus, tepuk tangan dulu biar berani sekali semuanya. Nih dimasukkan lagi, yuk kita masukkan. Oke, biar kita tidak kesusahan, kita ini dulu ya. Nah ini sudah dimasukkan ya plastisinnya. Berikutnya tadi apa? Memasukkan spidolnya ya? Iya, iya, spidol. Kita masukkan. Gini ya. Nanti nggak ditekan ya karena plastisinnya kan padat. Nah, terus kita tambahkan lagi biar kencang ya. Tambahin lagi dengan ini. Terus dipatok lagi. Ini opongin sekarang sebelah sini. Cukup ya. Ini sudah ya? Spidolnya sudah mah? Masuk. Berikutnya bagaimana ya? Berikutnya apa? Menggunakan tali. Nah, bagaimana ya cara mengikatnya? Cara mengikatnya berarti pakai ini ditaruh pada bagian yang sebelah sini ya.
kita ikat-ikat seperti ini ya. Ini kita ikatnya sampai kencang ya anak-anak. Sudah ya? Nah, langkah berikutnya kira-kira siapa yang tahu? Potong bagian kardus dan beri lubang pada bagian samping kardus. Oke, bagaimana ya caranya? Berarti ini kardusnya bagian mana yang dipotong? Sini? Sini ya enggak? Yang sini? Iya ya, semuanya dipotong ya? Baik. Ada satu lagi yang mau membantu memotong? Baik, kelompok 2 nomor 4 sama satu lagi bisa? Kelompok 4 nomor 1, yuk. Tepuk tangan dulu dong buat teman-temannya yang terlibat dulu. Di sini, ya. Kamu sini. Nah. Yang lainnya tetap memperhatikan ya, biar nanti bisa membuat. Jadi nanti per kelompok akan membuat seperti ini satu-satu ya. Siap? Iya. Bisa? Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Berat. Lubangnya ditambahin ya? Lubangnya ditambahin ya. Ikannya ini tapi
Besok ono kan? Besok yuk. Aku malu. Anak-anak, nah ini sudah diikat ya sama teman-teman kalian. Bisa dilihat diikat bagian samping dan juga sampingnya. Jadi ini bisa di tengah ya nantinya. Nah, langkah selanjutnya apa ya? Kita buka videonya lagi. Selanjutnya apa? Letakkan ini ya, berarti diletakkan pada bagian luar penetakan. Biar tidak geser-geser, kita beri double tip ya. Ya, ini sudah diberi kertas ya. Sudah kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, selanjutnya bagaimana? Goyangkan, coba digoyang-goyangkan. Lagi ya.
Jadi nanti ada garis-garisnya seperti ini ya anak-anak, kita lihat hasilnya ya. Jadi nanti ada garisnya seperti ini. Nah kalau yang panjang terus sama tebal itu berarti getarannya lebih besar ya. Jadi kan tadi seismograf itu dapat membuat garis jika terjadi getaran. Ya ada gempa lalu ada getaran, makanya nanti getaran itu si seismograf akan mendeteksi dan merekamnya melewati garis-garis ya. Itu garis-garis yang panjang dan tebal itu makanya getarannya artinya lebih besar. Paham ya? Nah sekarang siswa-siswa akan membuat seismograf ini secara berkelompok ya, siap? Kembali ya. Nah sekarang sudah kembali semua? Sekarang per kelompok. Dari kelompok 1 yang mengambil nomor 1 ya, maju ke depan mengambil alatnya. Tepung tunggal. Tepung ganda. Ya sudah siap semua ya. Sekarang pertama kita cek bahan terlebih dahulu ya. Yang pertama bahannya apa saja? Dilihat di lembarnya tadi. Yang pertama apa? Coba dibuka. Tadi tugas 3-nya yang pertama apa? Kardus. Coba ditunjukkan kardusnya diangkat. Kardusnya diangkat. Nah semua sudah dapat kardus ya. Bahan yang kedua apa? Gelas plastik atau yakult, semuanya sudah dapat? Sudah. Terus yang bahan ketiga apa? Spidol, diangkat spidolnya. Nah, terus berikutnya apa? Tali, diangkat semua. Nah ada lagi bahannya apa lagi? Plastisin, semua plastisin sudah dapat? Sudah. Lalu gunting. Gunting semua sudah dapat? Sudah. Nah, ada lagi bahan yang belum dapat kira-kira apa? Ayo. Kertas. Dan ini kertasnya yang dibagikan terlebih dahulu. Sudah, semua alat dan bahan sudah didapatkan semua ya. Nah, jika sudah, kita mulai ya. 1, 2, 3, ya kita mulai. Maaf. Terus bawahnya apa? Seismograf akan bermuat. Halo anak-anak, sudah selesai semuanya? Belum? Tunggu sebentar lagi ya. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3 sudah belum? Kelompok 3
seismografnya dibawa ke depan, ditampilkan ke teman-temannya. Kak, tolong Kak. Nah, coba yang kelompok lain diperhatikan di depan. Sudah siap belum ya? Sudah? Nah, sekarang kita mulai ya. Kelompok 3 mau menampilkan hasil kerjanya. Ya, coba dibacakan dari tugas yang pertama. Dari soal yang dulu ya. Yang keras suaranya, biar semua temannya dengar. Coba diperhatikan ya teman-teman yang lain. Yang tugas satu lagi ya. Yang ini ya, coba dibacakan kembali. Dari soal yang yang lain ya. Dibaca bareng aja. Ayo dibaca bareng. Tuliskan hasil identitas yang telah kalian kerjakan pada lembaran kerja. Ayo, kelompok 4, kelompok 5 diperhatikan ya. Jadi untuk tugas 1, hubungan dari gambar-gambar yang ada di tugas 1 yang ini. Nah, ini gempa. Yang pertama yaitu gempa bumi itu terjadi dari kalau ada meletus itu sebelumnya terjadi gempa bumi. Nah, gempa bumi yang terjadi itu terdeteksi oleh seismograf. Kemudian setelah itu nanti baru akan terjadi gunung meletus. Ada yang jawabannya berbeda nggak dari kelompok yang lain? Atau hampir sama semua? Kalau kelompok 1 apa jawabannya? Yang tugas 1 ya. Coba dibacakan. Terjadi gempa bumi. Ya. Seismograf. Gunung Merapi menjadi meletus. Ya, betul sekali. Nah, jadi semuanya sudah paham ya? Jawabannya sudah sama semua ya? Nah, selanjutnya yang kita bahas yaitu tugas 3, yaitu tugas membuat seismograf sederhana. Coba kelompok 3 dilanjutkan dengan membacakan hasil kerjanya. Untuk yang tugas 3 ya, dibacakan bersama ya. Yang pas. Seismograf menghasilkan getaran. Jika getarannya kecil, garisnya pendek. Jika getarannya besar, garisnya panjang. Jadi tadi kan kalian sudah membuat seismograf semua. Hasilnya yaitu seismograf kan tadi diapakan? Digoyangkan ya. Coba kelompok 3 digoyangkan seismografnya. Ya digoyangkan lagi. Biar semuanya kelihatan, biar semua-semuanya kelihatan. Nah, seismografnya digoyangkan. Kalau getarannya besar kenapa? Garisnya kenapa? Bentuknya gimana? Garisnya panjang. Kalau getarannya kecil, garisnya pendek. Sekarang kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Sekarang kelompok 3 bisa membahas kelompok ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang di tempat masing-masing. Coba duduk dulu yang rapi di tempat masing-masing. Disingkirkan dulu seismografnya, disingkirkan ke pinggir dulu. Yuk, dipinggirkan dulu ya. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Dulu ya, seismografnya. Perhatikan ke arah. Yuk, perhatikan depan ya. Nah, ya setelah kalian mempelajari tentang
lagi ya. Bagaimana perasaan kalian? Apakah senang? Senang nggak? Senang ya, oke. Jadi ada yang masih ingat nggak? Kita tadi belajar tentang apa aja? Terus apa aja? Erupsi gunung meletus. Nah, yang dengan erupsi gunung meletus itu apa? Ada yang masih ingat? Ya, erupsi gunung meletus itu adalah keluarnya magma dari dalam bumi. Kemudian seismograf itu apa? Seismograf. Alat mendeteksi. Oh ya, benar sekali ya. Jadi seismograf itu adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi gempa bumi. Gitu ya. Oke, mungkin sekian dari kami ya. Sebelum kita pulang, silakan kepada tiap kelompok untuk mengumpulkan LKPD-nya. LKPD-nya dikumpulkan lembar kerjanya tadi. Ayo silakan adik-adik semuanya. Dikumpulkan dari yang ini. Yang kertasnya aja, kertasnya dikumpulkan. Ayo silakan dikumpulkan LKPD-nya adik-adik. Ke depan ya. Yang kertas ini ya. Karena kalian sudah mengerjakan dan kalian tadi kan mengerjakan evaluasi ya. Nah, tadi itu dikerjakan di rumah ya adik. Jangan lupa kerjakan. Kalau jam dulu ya. Saya ulangi buat adik semuanya, tolong tugas evaluasi yang sudah kalian dapatkan dikerjakan di rumah ya. Siap ya? Ya. Oke. Mungkin sekian dari saya. Buat adik-adik jangan lupa jaga kesehatan juga, jangan lupa belajar juga. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang kira-kira mau memimpin berdoa? Yuk, silakan semuanya. Silakan Kak. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siapa? Yasmin. Yasmin. Oke, silakan Yasmin. Bila ada salah atau salah kata, kami mohon maaf dan sebesar-besarnya ya. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pulang dulu ya. Oh, dibagi-bagi. Oke. Siapa yang mau